nomor 2 kereta api Pangrango dengan relasi Sukabumi Bogor. Tujuan Bogor, pemberangkatan pertama jam 5:30. Membawa 2 kelas, yaitu kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif, yang terdiri dari 5 ekonomi premium dan 2 eksekutif plus 1 kereta restorasi atau kereta pembangkit. Jadi untuk kereta api Pangrango ini ada 3 kali pemberangkatan dari stasiun Sukabumi. Yang pertama ini 5:30, yang kedua nanti jam 11:25, dan yang terakhir jam 17:25. Dan biasanya gue naik ini Pangrango, tapi kali ini gue lagi mau pulang ke Bekasi lewat jalur Bandung. Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Hari Motovlog. Saat ini saya sedang berada di stasiun Sukabumi, tepatnya di kota Sukabumi, dan saya sekarang sudah berada di rangkaian kereta api Siliwangi. Dan kereta api Siliwangi ini adalah kereta api lokal yang melayani rute dari Sukabumi sampai dengan Cipatat melalui stasiun Cianjur. Dan untuk kelasnya sendiri, kereta Siliwangi ini hanya membawa kelas ekonomi, karena ini adalah kereta api bersubsidi dengan tarif Rp5.000 sampai dengan stasiun Cipatat dan Rp3.000 sampai dengan stasiun Cianjur. Jadi kalau teman-teman yang mau jalan-jalan hemat, murah, dan tidak macet dari Sukabumi menuju ke Bandung atau Cianjur, lebih baik menggunakan jasa transportasi kereta api KA lokal Siliwangi. Nah, ini penampakan interior dari kereta api Siliwangi dengan kapasitas 106 penumpang, seat 32, berhadapan tegak lurus. Dan untuk standarnya kereta sudah ada colokan, hordeng, gantungan baju, rak tempat menyimpan tas dan sebagainya. Untuk kereta lokal ini masih menggunakan AC split. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lumayan dingin sih. Masih subuh ya, dingin lah. Sekarang jam 5:35, nanti pemberangkatan KA lokal Siliwangi ini adalah 5:45. Berangkat dari stasiun Sukabumi tepat pukul 5:45 menuju ke stasiun Cipatat melalui stasiun Cianjur. Cuaca di luar masih gelap, jadinya nggak ada pemandangan yang bisa dilihat. Nanti kalau udah lewat stasiun Ganda Suli baru agak terang di luarnya, jadi bisa shoot view pemandangan yang bagus ke arah Cianjur. Dan nanti kita akan melewati stasiun pertama yang dibangun oleh Belanda, yaitu stasiun Lempegan, yang panjangnya sekitar 700 meteran dan berada di daerah Lempegan, itu dekat situsnya Gunung Padang. Dan juga nanti kita akan melewati jalur taspat atau pembatas kecepatan yang hanya bisa dilalui di bawah 5 km per jam, karena jalurnya itu rawan longsor atau rawan gengsol dengan tikungan yang sangat tajam. Oke, kita nikmati perjalanan pagi ini menuju ke Cipatat
Nah nanti rencananya gue ini akan ke stasiun Bandung. Jadi nanti dari stasiun Cipatat gue harus nyambung dengan menggunakan angkot menuju ke stasiun Padalarang, dan kemudian disambung dengan kereta api lokal Bandung Raya dengan harga tiket yang sama Rp5.000. Kenapa harus naik angkot? Soalnya jalur dari Cipatat menuju ke Padalarang itu masih belum bisa dilewati oleh kereta. Harus ada revitalisasi dulu sebelumnya, karena tanjakannya sangat curam atau turunannya sangat curam. Itu ada di petak stasiun Togok Apu. Oh, AC-nya sampai ngebul. Ini jarang dibersihin nih, banyak kotorannya dalamnya. Kalau dibersihin mah udah pasti nyes, nggak ada asapnya. Nah, untuk kereta api Siliwangi ini merupakan KA lokal untuk relasi Sukabumi Cianjur sampai dengan Cipatat dengan tarif Rp5.000, membawa 6 rangkaian kereta kelas ekonomi bersubsidi dengan konfigurasi kursi itu sekitar 106 penumpang dengan seat sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 3, atau sebaliknya tergantung arah. Jalur laginya melewati beberapa stasiun seperti Ganda Soli, Persimpangan, Cianjur, Cirebon, sampai dengan stasiun Cipatat. Bagi pelanggan yang saat ini berpati kereta ekonomi 6, ekonomi 5, dan ekonomi 4, kami persilakan Anda bergeser ke depan menuju kereta ekonomi 3 untuk mempermudah Anda turun di perang stasiun Ganda Soli. Ini kita akan sebentar lagi sampai di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Ganda Soli yang terletak di antara, ya pokoknya di antara itulah. Nanti kita akan melewati situs Gunung Padang juga di belakangnya, dan stasiun terowongan Lampegan, dan juga Kaspat atau pembatas kecepatan yang ada di daerah Cianjur. Dan kita akan menempuh perjalanan sampai dengan stasiun Cipatat itu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan. Jadi tadi berangkat jam 6 kurang lebih nanti sampai di stasiun Cipatat itu sekitar jam 8. Stasiun Ganda Soli, stasiun pemberhentian pertama dari stasiun Sukabumi. Ini lagi ada ini nih, di parkir kereta keren. Ya namanya KA lokal, jadi jendelanya ala kadar, ini kotor banget. Kalau bersih cakep nih pemandangannya, dan harusnya panoramik lewatnya sini nih harusnya. Pemandangannya banyak, nanti ada pemandangan Gunung Gede Pangrango, terus ada pemandangan Gunung Padang, Megalitikum, terus ada pemandangan terowongan, lengkap. Jalurnya pendek tapi pemandangannya lengkap. Aktivitas warga Kabupaten Sukabumi di daerah Ganda Soli ini pagi-pagi hari Senin jam 6, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke sekolah, ada yang mau kerja. Pokoknya hari Senin ini super sibuk biasanya. Dan jalur Sukabumi Bandung itu banyak pilihan, ada bus, ada travel, dan ada juga kereta. Cuman untuk transportasi kereta ini yang paling murah dan anti macet. Untuk tarif bis untuk tarif bis Sukabumi Bandung itu 35.000 dengan menggunakan MGI. Ada juga Hiba Putra, dan untuk travel itu sekitar 90.000 dengan menggunakan HiS. Itu ada Travel Siliwangi Trans atau Bineka, ada juga Daytrans, dan lain-lain, pokoknya banyak. Dan kereta ini yang cuma 5.000, anti macet, 2 jam perjalanan, dan banyak pemandangan. Anyos. Persiapan berhenti di stasiun kedua, yaitu stasiun Cirenghas.
Dan biasanya kalau kereta lokal Siliwangi ini berhentinya agak cukup lama, sekitar 3-5 menit di setiap stasiunnya. Nggak tahu kenapa yang gua rasain tiap kali naik kereta Siliwangi itu berhentinya agak lama, nggak seperti kereta api Pangrango atau dan kereta-kereta yang lainnya deh pokoknya. Hijau nih, kalau jendelanya bersih cakep banget ya pemandangannya. Vibes Jawa Barat tuh emang gak ada matinya sih, sumpah keren banget ya. Walaupun di daerah-daerah yang lain juga punya ciri khas sendiri ya untuk pemandangan alamnya. Kalau di mata gue biasanya beda-beda, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, itu vibesnya tuh beda-beda gitu pemandangannya. Stasiun Cirengas. Akang Haji sorban palit. Wangi amat yang mewah. Siap. Persoalan stasiun Lampegan bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lampegan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Jika bisa terlihat kembali barang Anda, pastikan tidak tertinggal dan tertukar dalam rangkaian kereta. Bagi pelanggan yang satu yang menempati kereta ekonomi 1 dari depan, kami persilakan Anda bergeser ke belakang menuju kereta ekonomi 2 maupun 3 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun Lampegan. Nah, ini kita sebentar lagi akan ngelewatin terowongan Lampegan yang dibangun di tahun 1800-an, 1880 kalau nggak salah, dan sempat runtuh dan diperbaiki di tahun 1900-an waktu itu. Kereta mulai perlahan mengurangi kecepatannya untuk memasuki terowongan Lampegan dan akan berhenti di stasiun Lampegan. Nah, ini dia terowongannya. Nah, kita sudah masuk ke dalam terowongan Lampegan. Ini kurang lebih sekitar 3 menit kita di dalam dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Panjangan terowongannya ini sekitar 700 meter. Dan hanya muat satu rangkaian kereta saja karena hanya terdapat satu jalur. Suasananya gelap di luar. Dan konon ceritanya ini ada nih, terowongan ini ada legendanya, yaitu waktu pembangunan terowongan ini ada diundang seorang ronggeng atau penari ya, itu namanya Nyai Sadea. Ya, kalian bisa browsing-browsing aja ceritanya Nyai Sadea seperti apa. Tapi konon katanya Nyai Sadea ditumbalkan untuk pembuatan terowongan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ceritanya udah lama banget soalnya. Dan turun-temurun sampai sekarang masih diceritakan oleh penduduk sekitar terowongan Lampegan. Dan Lampegan sendiri itu berawal dari bahasa Belanda, yang artinya waktu itu karena kereta melewati terowongan ini gelap, jadi meminta lampu. Dan dalam bahasa Belanda kalau nggak salah lampu itu lamp.
Lemkan akhirnya jadi lampegan. Ceritanya sih seperti itu, cuman nggak tahu juga. Jadi konon nama asal muasal nama lampegan ya dari Belanda. Belanda minta lampu. Nah, kita belum keluar juga dari terowongan ini dari tadi nih. Udah 3 menit lebih. Kita keluar dari terowongan dan berhenti di stasiun Lampegan yang berada di sebelah kanan arah kereta. Dan yang kebagian peron cuman kereta 2, ekonomi 3 sampai ekonomi 4. Ya warung bersejarah. Warung bersejarah. Bersejarahnya karena motor gue mogok di sini. Yang akhirnya harus ditowing pakai mobil. Ini persiapan melewati Taspat Abadi. Jadi kereta yang melewati ini harus di bawah 5 km per jam aja. Karena ini jalurnya sangat menikung, tajam, dan rawan gengsol atau rawan longsor. Keretanya pelan-pelan banget. Gunjrang ini. Nah, ini kelihatan tuh di depan keretanya berbelok tajam. Sudah menambah kecepatannya lagi dikit. Dan jalur ini harus terus dipantau oleh petugas yang terkait. Itu udah mulai longsor tuh, udah mulai pecah. Nah, ini jembatan ini yang harus ekstra hati-hati. Mulai kosong juga nih bekas-bekas longsoran. Dan kereta Siliwangi ini sama dengan kereta Pangrango yang kecepatannya hanya paling kencang itu 40 km per jam aja. Nggak bisa lebih. Soalnya ini konturnya jalannya pegunungan, banyak tanjakan dan turunan dan berkelok-kelok. Serta daerahnya itu perbukitan, jadinya nggak bisa terlalu kencang.
Masuk stasiun Cibubur, berarti ini kita sudah masuk wilayah Cianjur. Perbatasannya tadi di Lampegan itu antara Sukabumi dan Cianjur, perbatasannya ada di daerah Lampegan. Dan ini adalah pemberhentian ke 4. Jam 7:08 kita tiba di stasiun Cianjur. Posisinya ada di Cianjur Kota. Mana? Oh iya. Oh nggak ada sampai mobil di kereta. Mobil di kereta. Stasiun Cianjur. Nah, ini tinggal jalan sedikit udah ke arah alun-alun Cianjur. Jam 7:14 tadi berhenti sekitar 5 menit. Lepas dari stasiun Cianjur tadi keretanya agak ngebut dikit nih, ya sekitar 50-60 km per jam ada lah, karena treknya udah mulai datar dan lurus, jadinya keretanya agak bisa dipacu agak lebih kencang sedikit dibanding kereta Pangrango yang dari stasiun Sukabumi sampai stasiun Bogor itu kecepatannya hanya dibatasi sampai 40 km per jam aja, nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau ke Siliwangi ini masih ada ngebutnya di petak antara stasiun Cianjur sampai stasiun mana gitu nanti nih setelah ini. Kalau nggak salah sih Raja Mandala deh. Aktivitas pagi di sawah mulai banyak yang ke sawah, rame jalannya. Nah, jadi ini penampakan toilet dari kereta api lokal Siliwangi. Ini ornamennya lebih cakep dari kereta api Pangrango ya. Ini dengan toilet jongkok bersih, dan ini tempat flashnya, ini wastafelnya, ada tisu, ada sabun, ada buat cebok. Dan ini lumayan kaget, ternyata lebih bagus dari toiletnya kereta api Pangrango. Mantap Siliwangi. Dan lebih luas ya. Kalau kereta api Pangrango yang kelas ekonomi premium itu toiletnya sempit banget. Jadi buat berdiri aja susah, nggak lowong seperti ini. Ini lowong banget, ini lega banget, enak, bersih, wangi, mantap. Akhirnya kita udah sampai di stasiun Cipatat. Kita turun di sini, nyambung angkot buat ke stasiun Padalarang. Nah, ini jam 7.55, lebih cepat 5 menit dari jadwal. Kita udah sampai di stasiun Cipatat. Dan harusnya kereta ini bisa langsung ke Padalarang, cuman karena di depan ada petak yang belum bisa dilewatin, jadinya kereta Siliwangi cuman bisa sampai stasiun Cipatat. Dan kita harus ngelanjutin angkot ke stasiun Padalarang dan kemudian naik KA lokal Bandung Raya dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung. Dan ini udah ada 2 Bandung ini.
Dan kalau yang cuman sekedar jalan-jalan ke stasiun Cipatat juga di sini banyak jajanan, ada bakso, ada baslur, ada basreng, ada angkot di sebelah sana yang udah disediain. Apaan? Basreng. Sarapannya basreng. Tuh basreng. Cobain dulu. Basreng ini artinya bakso digoreng. Bakso digoreng 5.000. Jadi kalau di Jawa Barat kebanyakan jajanannya tuh singkatan semua. Cilok, Aci dicolok, cimol, aci dikemol, baslup, bakso celup, basreng, bakso goreng, Nggak ada bumbu. batagor, bakso tahu goreng, lain-lain dah pokoknya. Begitu semua namanya disingkat-singkat. Sungkungan. 1000-an atunya. Artinya 1000-an. Yuk kita naik angkot ke stasiun Padalarang. Kalau nggak salah 12.000 per orangnya. Jadi berdua itu awas motor. Jadi berdua itu biasanya 22 sampai 25.000. 25.000 lah kalau dari sini. Akhirnya kita sampai juga di stasiun Padalarang. Nih, kita udah naik kereta lokal jam 9:30 ntar pemberangkatannya. Dari nyampe di Padalarang itu sebenarnya jam 9 kurang udah nyampe, cuman macet tuh parah banget. Oke, kita lanjut ke stasiun Bandung. Nanti di stasiun Bandung kita nyarap dulu. Oke, akhirnya tuntas juga perjalanan kita dari Sukabumi sampai ke Bandung dengan menggunakan kereta api lokal. Yang pertama kita naik kereta api lokal Siliwangi dari Sukabumi menuju Cipatat dan disambung dengan kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung. Memakan waktu sekitar 4 jam karena kita harus menggunakan angkot dari stasiun Cipatat menuju stasiun Padalarang. Karena kita mau keluar di pintu selatan karena kita mau mengarah ke alun-alun dan Jalan Braga. Oke, sampai di sini dulu video kita dan nantikan video kita selanjutnya dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.